Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Bapak sekian kali ini sudah sering ya Pak ya, staf ahli Bupati dan para asisten Sekda semua, para kepala persatu serta Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah karena kita hari ini masih diberikan Allah kesempatan untuk bisa Pekalongan menjadi lebih baik lagi. Pada kesempatan ini apresiasi sekali karena ini adalah cara yang baik bagi Bang Upin ya, kembali semuanya, karena kadang-kadang kalau kata-katain orang itu udah yang ada di Kabupaten Pekalongan ini, saya mendapatkan jalan rusak ini adalah warisan yang sudah ada yang harus saya teruskan untuk kembali di Pekalongan ini, sehingga sedikit-sedikit harus diperbaiki dan juga pasti memakan waktu tidak terbaik untuk Kabupaten Pekalongan. Kalau kita lihat juga luar biasa banyak yang rusak. Dan sekali lagi selalu saya sampaikan berkali-kali, ini memang sudah peninggalan dari zaman dulunya dan kami harus meneruskan. Kenapa saya ulang-ulang? Karena kadang-kadang masyarakat banyak mengerti, dipikirnya kita yang ini kita yang rusakin jalannya ya kan. Padahal itu memang sudah lama dan memang harus kita perbaiki. Tapi tadi saya bilang dengan uang hanya sedikit, itu harus bisa membagi-bagi. Dan memang uang Kabupaten Pekalongan ini hampir kurang lebih 70% itu udah buat gaji, B3K, ini itu udah banyak habis di situ. Sehingga memang yang harus kita utamakan, kita harus betul mencari uang dari pusat, dari provinsi untuk bisa membangun Pekalongan. Apalagi Masjid Teratur ini kita hanya dikasih waktu 3 tahun untuk mengosongkan tempat, sehingga dalam waktu 2024 ini harus bisa membangun. Dan kalau kita tidak punya koneksi yang baik di pusat, tidak bisa dapat bantuan dari pusat, tidak bisa mendapat pertolongan dari Allah, sulit sekali untuk membangun Pekalongan ini. Karena nilainya sangat besar sekali. Hari ini kita mengadakan kegiatan Remuk Ekonomi Rakyat Pekalongan ya, dengan tema bagaimana ikhtiar pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi ini dilatar belakangi ya. Kalau kita lihat hari ini itu kita sedang memfinalkan apa yang disebut RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045. Makanya ini salah satu titik awalnya yang masuknya adalah konteks kita akan mempersiapkan pertumbuhan ekonomi yang setara. Kita melihat kalau Kabupaten Pekalongan selama 25 tahun terakhir struktur PDRB-nya didominasi oleh olahan, terus kemudian pertanian dan perdagangan, dan angkanya perubahannya tidak terlalu 25 tahun tidak terlalu signifikan. Sehingga hari ini kita mengikhtiarkan visi pertumbuhan ekonomi kita itu biar naik kelas di level 6-7%. Sampai 25 tahun terakhir, angka pertumbuhan kita ini paling tinggi pada tahun 2019 di angka 5,76%. Kita ingin kita ingin bisa mencapai level 6-7%, sehingga memang hari ini sudah didiskusikan bagaimana upaya ikhtiar apa yang harus dilakukan. Jadi kita sudah memetakan, pertama adalah investasi. Kita mempersiapkan terkait dengan simbol-simbol pertumbuhan ekonomi. Jadi investasi ini tidak hanya industri, tidak hanya pabrik. Apa yang sudah dilakukan dulu terkait dengan kampus juga akan kita kembangkan lagi. Terus kemudian simbol-simbol yang lain kita kembangkan, seperti itu kita sampaikan, ada Sentenopak di karangannya, terus kemudian ada lapas di Lari Andoro. Terus pemerintah nanti ke depan akan menciptakan simbol-simbol pertumbuhan ekonomi, investasinya kayak gitu. Kedua adalah melalui UMKM. Data kita 73.000 data UMKM, ini yang mau kita kembangkan. 73.000 itu sekarang posisinya seperti apa, di mana, bagaimana, ini yang mau kita bangkitkan kembali. Makanya hari ini kita juga melaunching gerakan kebangkitan ekonomi Kabupaten Pekalongan. Ini salah satu ikhtiar kami pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.